Eksperimen 4, 26 Juni 1974. Ada sesuatu tentang tikus ini. Seolah-olah dia benar-benar ingin melakukannya dengan baik, bagaimanapun cupcakes-nya. Sepertinya dia tahu apa yang kami sedang upayakan. Elliot telah menyelesaikan pintu satu arah pagi ini, yang akan diuji di labirin biru. Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain puzzle veteran yang keempat dengan judul puzzlenya adalah Borderline. Seperti biasa, kita harus membantu Finks di sini menemukan jalur melalui labirinnya sehingga bisa mencapai cupcake-nya di sini. Dan di puzzle ini, jalur tersebut akan membentuk varian Regin Lines. Jadi masih peraturan yang cukup standar juga ya untuk puzzle ini. Dan menariknya di puzzle ini ada sebuah mekanik baru ya. Jadi ada pintu satu arah untuk puzzle ini. Dimana kalau Finks nantinya akan melewati pintu di sini, dia harus mengikuti arah yang diberikan lah untuk jalur tersebut. Sepertinya bakal sangat seru banget untuk bermain puzzle hari ini. Oke, dan mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Dan kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap peta kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3, dia harus memuat suruh angka tepat satu kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian seperti biasa kita harus menemukan sebuah jalur dari Finks di sini hingga mencapai sebuah cupcake dan jalur tersebut bisa bergerak secara horizontal, secara vertikal atau mungkin secara diagonal. Tapi yang paling penting di sini adalah setiap petak hanya bisa dilewati oleh jalur tersebut maksimal satu kali, gak boleh lebih dari satu kali. Dan juga di sini tidak boleh melintasi dirinya sendiri ya. Jadi misalkan kalau saya berikan contoh mungkin seperti ini kali ya. Jadi kalau ada jalur seperti ini, itu nggak boleh melintasi seperti ini gitu. Atau nantinya bakal melintasi dirinya sendiri atau terjadinya persilangan ya. Dan itu tidak boleh dilakukan di puzzle ini. Dan kemudian juga yang terakhir tidak boleh melewati sebuah dinding atau ujung dinding. Jadi nggak boleh melewati dinding di sini atau mungkin melewati sebuah ujung dinding. Itu nggak boleh. Dan yang terakhir, kita punya mekanik baru, pintu satu arah di sini. Finks hanya bisa melewati panah ungu jika bergerak sesuai arah yang ditunjukkan. Jadi, kalau kita lihat, Finks di sini akan bergerak ke atas, kemudian bergerak ke kiri, bergerak ke bawah, dan kemudian bergerak ke kanan dan melewati pintu di sini. Jadi, ini merupakan arah yang benar ketika kita melihatnya dari Finks hingga mencapai sebuah cupcake. Ini adalah pintu satu arah dengan arahnya yang tepat. Kalau dia melewati pintu tersebut. Dan jalur sini nantinya juga akan membentuk varian Regensamans ya, di mana garis perbatasan kotak 3x3 akan membagi jalur tersebut menjadi beberapa segmen dan setiap segmen memiliki jumlah total yang sama. Jadi intinya adalah kita harus melihat sebuah jalur tersebut sebelum mencapai sebuah kotak 3x3 yang baru dan itu menjadi sebuah segmen. Jadi seluruh kotak ini akan menjadi sebuah segmen untuk permulaan. Kemudian dia keluar dari box 3 ini sehingga menjadi sebuah segmen yang baru. Kemudian dia keluar lagi dari boxnya sehingga menjadi sebuah segmen yang baru dan berlanjut lagi hingga mencapai akhir dari cupcake-nya di sini. Dan intinya adalah nanti setiap segmen di sini dia harus memiliki jumlah total yang sama. Jadi misalkan di sini berjumlah 20, mungkin seluruh segmennya akan berjumlah 20. Oke. Dan kemudian juga masing-masing dari simbol-simbol sini ya, dia juga memiliki peraturan tertentu di sini. Yaitu panah ungu menunjukkan hubungan angka yaitu berupa tanda lebih dari atau kurang dari. Ini juga adalah tanda lebih dari atau kurang dari ya. Jadi misalkan petak ini harus lebih besar dari petak ini atau misalkan di sini petak ini harus lebih kecil dari petak ini. Kemudian juga yang terakhir, angka yang dipisahkan oleh blackcurrant atau titik hitam itu memiliki rasio 1:2 dan tidak semua blackcurrant diberikan. Jadi ini adalah peraturan rasio pairs yang biasa, misalkan adalah 2 dan 4, angka dengan rasio 1:2, tapi tidak masalah, misalkan di sini, walaupun dia tidak memiliki titik hitam, dia masih mungkin untuk memiliki angka dengan rasio 1:2. Jadi kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Oke, dan mari kita langsung saja untuk restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Dan ya, yang pertama kali saya lihat ya untuk puzzle ini, kita nggak bakal pernah memiliki diagonal nggak sih untuk labirin kali ini ya. Nggak ada area 2x2 yang memungkinkan karena sudah banyak dinding-dinding yang tidak membolehkan kita untuk bergerak secara diagonal kalau di puzzle ini menariknya.
Oke. Tadi saya juga melihat beberapa logika ya yang bisa ditimbulkan dari Regin Samlans kayaknya di sini. Cuman saya pengen mempelajari dulu bagaimana kita harus melakukan arah dari pintu ini ya. Karena saya masih rada takut gitu untuk bermain puzzle ini karena saya nggak terlalu terbiasa ya untuk melihat bagaimana sih sebuah memvisualisasikan arah pada sebuah jalur gitu. Jadi mungkin ini bakal sedikit menantang bagi saya. Cuman kita lihat lah. Jadi kalau misalkan fix sini, dia akan melewati jalur di sini ya. Ini adalah sebuah pintu. Oke, jadi intinya adalah, ya intinya adalah kayaknya kita harus mengarah ke arah cupcake-nya nggak sih kalau dia melewati sebuah pintu? Ya, kalau misalkan kita lihatnya dari segi Finks ya, kalau dia melewati sebuah pintu, kayak kita harus melihatnya, dia harus masuk sebelum dari belakang arah runcingnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini adalah arah runcingnya, kita harus masuk dari belakangnya. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi cupcake, mungkin kebalikannya berarti ya, dia harus dari arah runcingnya di sini untuk jalur tersebut. Oke, oke ya itu mungkin cara memikirkannya ya di pintu satu arah di sini. Oke, coba kita lihat dulu mungkin sekarang untuk jalurnya. Sini membentuk Regin Samlans ya. Dan di cupcake di sini dia hanya bisa satu arah ya untuk mendapatkan jalur tersebut. Jadi dengan memasuki lorong di sini. Jadi ini pasti akan selalu menjadi segmen garis sekarang. Dan juga ya berarti sekarang dua petak ini dia pasti akan memiliki um, jumlah untuk regen Samlansia di sini ya. Dua petak. Dan ya yang saya lihat pas saya memberikan contoh di sini itu berarti maksimal dari penjumlahan kita itu adalah 17 nggak sih? Karena kan maksimal dua angka di sini adalah 8 dan 9 ya. Itu berjumlah 17. Ini berisi dua angka yang berbeda karena ada di dalam box ini. Berarti kalau maksimal penjumlahan kita daripada setiap segmen itu adalah 17, maka kita hanya bisa mendapatkan setiap segmen itu maksimal 5 petak saja kan ya. Dia nggak bisa 6 petak untuk setiap segmennya. Kalau dia ada 6 petak atau lebih, 6 petak saja 6 angka yang berbeda sudah menjumlahkan 21. 1 sampai 6 berjumlah 21 dan itu nggak mungkin. Jadi kita hanya menjumlahkan maksimal 5 petak untuk setiap segmennya. Minimal juga berarti 1 tambah 2, tapi itu masih terlalu sedikit, 3 sampai 17 lah untuk nanti jumlah setiap segmennya. Oke. Tapi kita juga harus sedikit berhati-hati ya, karena segmen itu bisa bisa saja merupakan box yang berbeda gitu. Kalau misalkan contoh awal, ini merupakan sebuah segmen dan ini merupakan sebuah segmen yang berbeda, walaupun dia mengambil dalam box yang sama. Jadi ini merupakan segmen 3 petak dan ini merupakan segmen 3 petak, bukan segmen 6 petak. Lalu, ya tapi berarti nggak bakal pernah bisa melewati lorong di sini lah ya untuk segmen kita. Karena dengan melewati segmen di lorong ini, misalkan saja untuk petak ini, kita hanya bisa memasuki petak ini dengan dia harus tiap petak itu hanya bisa dimasuki ketika ada sebuah garis yang memasuki petak tersebut dan keluar dari petak tersebut. Berarti bakal ada dua segmen yang keluar dari petak tersebut kan ya. Dan kalau kita lihat di sini petak ini dia hanya bisa bergerak kanan dan bergerak kiri untuk dua segmennya dan dari sini hanya bisa bergerak seperti ini. Dan ini mengambil sebuah segmen yang lebih banyak dari 5 petak dan itu kan nggak mungkin. Jadi ini nggak bakal pernah bisa dimasuki lagi oleh segmen jalur kita dan pasti otomatis sekarang seluruh petak ini sudah terhalang karena tidak ada jalur masuk dan jalur keluar lagi yang mungkin untuk seluruh petak tersebut. Nice. Oke. Okay. Hmm. Uh. Saya hampir melakukan kesalahan di situ ya. Tadi saya lihat apakah mungkin sebuah petak ini bisa masuk dan keluar dari petak tersebut. Tapi kayaknya bisa deh. Dia nggak bakal pernah bisa langsung terhubung ke petak ini ya. Karena ini mengambil seluruh petak terlalu banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman ini bisa merupakan sebuah segmen yang berbeda untuk jalurnya. Ah, wow. Oke. Okay. Um, ya berarti tapi intinya adalah petak ini
dia kayaknya tidak akan pernah bisa naik ke atas lah ya, atau enggak dia bakal mengambil minimal 1, 2, 3, 4, 5, 6 nantinya untuk segmen tersebut, dan itu nggak mungkin. Jadi antara dia bergerak ke bawah seperti ini atau bergerak ke kanan ya sekarang. Dan apakah mungkin kita bisa melakukan eliminasi di situ? Hmm, uh, kayak dia nggak mungkin ke kanan nggak sih sekarang? Karena kalau dia ke kanan sekarang, dia harus bergerak seperti ini kan ya, ke bawah sekarang. Dan pilihannya antara dia bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri. Dan itu nggak bakal pernah bisa mungkin dua-duanya. Karena kalau dia bergerak ke kanan, ini bukan merupakan pintu satu arah yang tepat tadi. Kita harus melihatnya kalau dari segi cupcake, ini harus dari memasukinya dari segi yang lancipnya ya. Dan itu nggak mungkin. Tadi kalau kita lihat dari contohnya, dia harus masukinya dari segi lancipnya. Dan ini bukan dari segi lancipnya. Kalau kita lihat dari tikus, baru kita memasukinya dari belakang dari segi lancipnya. Jadi itu nggak mungkin. Kalau dia bergerak ke kiri pun juga punya problem yang sama ya. Di sini Regin Samlansia um, bakal nggak mungkin lah intinya. Jadi ini menjadi sebuah segmen, ini menjadi sebuah segmen, dia keluar dari box ini menjadi sebuah segmen yang baru, keluar lagi dari boxnya menjadi sebuah segmen yang baru, dan keluar lagi menjadi sebuah segmen yang baru nantinya di sini. Tapi intinya adalah dua petak ini merupakan segmen satu petak ya, dan itu pasti nggak mungkin sih. Misalkan saja ini berjumlah 9, ini harus angka 9, dan ini satu petak juga berjumlah 9, dan terjadi perulangan di kolomnya. Jadi kita bisa mendeduksikan bahwa ini nggak bakal pernah bisa berbelok kanan lagi. Maka dia harus berbelok ke atas, bergerak ke kiri, dan ya dia nggak bakal pernah bisa ke atas ya. Kalau ke atas dia mengambil minimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak mungkin tadi, maka dia hanya bisa bergerak ke bawah dan bergerak ke kiri seperti ini. Wow. Menariknya di puzzle ini kita melihatnya dari segi belakangnya ya, dari segi cupcake ya di sini. Um, ya, oh bahkan Finks di sini masih bisa untuk kembali lagi ke boxnya ya dan bergerak ke bawah sini. Tapi dia pasti akan selalu mengambil salah satu dari lorong ini sih nantinya ya untuk dia keluar dari area atas ini nantinya dan terhubung dengan cupcake-nya di sini. Cuman mungkin masih belum terlalu menarik kali ya. Kita mungkin coba lanjut lagi melihat dari bawah sini dulu. Jadi ini merupakan segmen dua petak dan sekarang ini menjadi sebuah segmen yang baru ya. Lalu ini menjadi sebuah segmen yang baru lagi dan sekarang ini keluar dari boxnya. Oke. Ini ini masih mungkin untuk bergerak ke atas ya dia. Kalau dia bergerak ke atas, ini merupakan pintu satu arah yang tepat. Dia bisa aja bergerak seperti ini dan kemudian ke kiri, kemudian ke bawah lagi. Kayaknya itu masih mungkin untuk terjadi di sini. Hmm. Satu, satu, dua, tiga. Bahkan kayaknya masih mungkin juga untuk keluar seperti ini ya untuk jalurnya. Hmm. Oke, mungkin di sini belum bisa kita selesaikan, cuman ya. Hmm. Gimana caranya terusnya ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Jumlah 4 petak ini sekarang minimal 10 ya, menariknya. Uh, Berarti segmen kita nggak boleh merupakan satu petak lagi ya untuk segmennya. Karena jumlah minimal sini adalah 10. Dan kalau segmen satu petak maksimal adalah 9. Berarti kita hanya bisa memilih sebuah segmen itu minimal mengambil 2 petak dan maksimal mengambil 5 petak sekarang untuk setiap segmennya. Oke. Um, Turun ke bawah. Satu, dua. Kalau misalkan Finks di sini bergerak ke... Iya, masalahnya Finks di sini kayaknya masih banyak kemungkinannya deh. Kayak misalkan bisa bergerak seperti ini ya. Atau misalkan juga bergerak seperti ini. Atau bahkan bergerak ke bawah, atau bahkan bergerak seperti ini, saya nggak melihat ada permasalahan di situ sih masalahnya ya. Hmm. Tapi mungkin sekarang untuk petak ini dia nggak bakal pernah bisa diambil lagi oleh jalurnya karena petak ini tidak tidak akan pernah bisa mengambil sebuah petak lebih dari dua kali. Maka ini nggak bakal pernah bisa dicapai lagi. Ini juga nggak bakal pernah bisa dicapai lagi oleh jalurnya. Oke.
Hmm, uh. Oke, mungkin sekarang Finksys ini bakal lumayan terbatas ya mengambil area di bawah sini kayaknya. Karena untuk area di sini kayaknya nggak bakal pernah bisa diambil lagi oleh Finks deh. Untuk memasuki petak ini, ya, untuk memasuki petak ini, kita harus membuat sebuah jalur seperti ini ya nantinya. Dan ini sudah mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu nggak mungkin. Jadi sekarang petak ini nggak mungkin pernah bisa diambil lagi oleh jalur. Sehingga seluruh petak ini sekarang sudah terhalang dan nggak bakal pernah bisa dicapai lagi oleh jalur. Sama juga untuk petak ini. Berarti sekarang Finks lumayan menarik ya sekarang untuk bisa mendapatkan sebuah jalurnya. Harusnya ya dia nggak bakal pernah bisa masuk ke sini lagi kan ya untuk jalur tersebut. Kita nggak bisa melalui sebuah Finks sehingga memasuki jalur di sini nantinya. Dan itu nggak mungkin. Karena ini bukan merupakan arah yang tepat ya. Kita harus masukinnya dari belakang arah runcingnya ke Finks ini. Berarti kayaknya dari area atas ini, untuk bisa Finks menuju ke arah kiri di sini, kita harus terhubungnya melalui lorong di sini ya. Kita nggak bisa masukin lorong di sini tadi. Jadi ya ini hanya bisa terhubung seperti ini sekarang. Cuman kita masih belum tahu bagaimana di atas ini nantinya akan bekerja. Oke. Iya, tapi di sini juga satu, dua, tiga. Dia nggak bakal pernah bisa masuk ke area sini juga ya. Kalau dia masuk ke area sini, dia bakal jadi satu, dua, tiga, empat, lima, minimal 5 petak, dan mengambil minimal satu lagi untuk petak lanjutannya. Jadi itu menjadi segmen 6 petak. Jadi dia harus bergerak ke atas. Ini kalau kita lihat ini akan menjadi arah Finks nantinya dan ini bukan dari arah belakang lancipnya, maka dia tetap harus extend ke atas dan bergerak ke kiri. Um, uh, Iya, dia nggak bakal pernah bisa ke atas inilah ya. Kalau misalkan walaupun arah kita merupakan arah yang benar seperti ini, dia nanti akan terjadi permasalahan ya, di mana ini nggak bakal pernah bisa terhubung lagi lah oleh jalur sini dengan jalur sini. Kita harus melihatnya di sini akan mengarah ke arah em, cupcake-nya di sini ya, bukan mengarah dari red wings-nya ke cupcake-nya. Ini bukan merupakan arah yang tepat. Karena ini tetap harus action juga ke atas. Jadi kita nggak bisa melakukan seperti ini nantinya atau nanti akan melintasi dirinya sendiri untuk jalur tersebut. Jadi ini hanya bisa terhubung dan bukan merupakan arah yang benar. Jadi ya ini kita tidak boleh mengarah ke atas, ini harus mengarah ke bawah sekarang, mengambil seluruh petak ini dan harusnya kita coba untuk melakukan coloring ya untuk segmen-segmen kita sekarang. Menjadi sebuah segmen, ini menjadi sebuah segmen sekarang, ini menjadi sebuah segmen yang baru lagi, hijau di sini misalkan. Kemudian ini menjadi sebuah segmen yang baru, ini menjadi sebuah segmen yang baru, dan ke petak ini. Dan ini nggak bisa satu petak ya sekarang. Untuk satu petak tadi kan minimal 10 di sini, jadi harus minimal 2 petak. Dia harus extend ke bawah lagi. Area sini juga nggak bakal pernah bisa diambil lagi oleh labirin. Dan kita harus extend lagi ke bawah, mengambil petak di kirinya. Dan mungkin kita harus sedikit berhati-hati di sini ya, untuk tidak mengambil petak terlalu banyak. Cuman kita warnakan dulu, ini merupakan sebuah segmen yang baru sekarang. Oke, nice. Sudah dapat beberapa deduksi ya di sini. Hmm, harusnya juga petak ini juga nggak bakal pernah bisa bergerak ke kanan lah ya. Karena di area sini nantinya ini adalah petak yang akan terhubung dengan garis di sini. Kalau misalkan kita hubungkan di sini, ini bukan merupakan arah yang tepat untuk red wings-nya di sini. Dia harus dari belakang lancipnya kan ya. Jadi ini memang harus langsung terhubung ke atas. Cuman masih mungkin untuk seperti ini ya nantinya ada pergerakan-pergerakan sebelum terhubung ke red wings. Cuman nggak bisa sih. Ini kalau misalkan tidak langsung terhubung ke hmm, ya kalau nggak langsung terhubung ke Finksys ini, dia akan mengambil minimal 6 petak. Mengambil satu petak, 2 petak, 3 petak, 4 petak, 5 petak, dan pasti akan mengambil lanjutannya 6 petak atau 6 petak. Jadi pasti akan langsung terhubung ke Finksys ini. Nice. Saya nggak tahu kenapa mungkin di puzzle ini saya bisa gitu ya untuk memvisualisasikan bagaimana arah di sini bergerak dia. Oke, dan sekarang kita lanjutkan di sini. Hmm, Ini kita sudah mendapatkan beberapa informasi di sini ya. Kita harus menghubungkan nantinya untuk petak ini hingga mencapai petak ini.
Bahkan angka-angkanya belum saya pikirkan di sini ya, tapi masalahnya. Hmm, bisa nggak kita tentukan bagaimana nantinya petak ini bisa terhubung dengan petak ini? Kayak dia bisa langsung aja terhubung atau dia bisa aja naik dulu ya untuk mendapatkan pergerakannya nanti. Atau bahkan bisa langsung turun atau mungkin ke sini dulu untuk arahnya. Kayak belum ada permasalahan di situ ya. Jadi mungkin kita coba untuk tentukan dulu penjumlahannya kali ya untuk mendapatkan deduksinya di sini. Oke. Di sini yang saya melihat cukup menarik adalah di box ini sih ya. Dia ada 4 segmen yang berbeda sekarang. Ada 1, 2, 3, 4. Dan 4 segmen yang berbeda itu bakal ada sedikit matematika yang bisa kita lakukan ya. Karena dalam setiap baris, dalam setiap kolom, dan dalam setiap box itu karena dia memiliki angka 1 sampai 9 tepat satu kali, maka kita tahu jumlahnya adalah 45. Dan ya berarti kita harusnya bisa mendapatkan sebuah angka di sini nggak sih? Sebuah angka di sini 45 adalah angka ganjil lah intinya. Kalau misalkan ya 45 adalah angka ganjil dan segmen di sini 4 merupakan 4 segmen yang berbeda. Misalkan saja penjumlahannya adalah angka ganjil, maka ini semua akan berjumlah ganjil plus ganjil plus ganjil plus ganjil dan itu akan menghasilkan genap atau 4 kali ganjil itu menghasilkan genap. Sama juga kalau itu adalah jumlahnya genap ya. Seluruh petak ini akan selalu berjumlah genap. Maka ini menjadi angka ganjil 1, 3, 5, 7, 9 sehingga bisa menjadi ganjil plus genap sehingga menghasilkan 45 yaitu genap. Ganjil, sorry. Tapi harusnya ini juga bukan 3 atau 7 sih karena kita harus membuat seluruh segmen tersebut dapat dibagi dengan angka 4 ya. Kalau misalkan ini 3, 45 kurang 3 itu adalah 42 dan 42 itu nggak bisa dibagi dengan 4 angka yang berbeda. Itu harus berapa tuh? Jadi 20. Ya pokoknya 42 nggak bisa dibagi menjadi 4 angka yang berbeda di mana penjumlahannya harus bilangan bulat lah untuk mendapatkan segmen ini. Itu nggak mungkin. Dia masih bisa 44 dibagi dengan angka 4, maka seluruh segmen ini akan berjumlah 11. 11 tambah 11 tambah 11 tambah 11 berjumlah 44. Tapi dia nggak mungkin 3 lagi dan nggak mungkin 7 juga ya kalau nggak salah. Seingat saya. Kalau misalkan ini bukan, kalau ini 7, 40 5 kurang 7, 38 ya. Dan 38 itu bukan dibagi dengan angka 4. Nggak bisa dibagi dengan angka 4. Dia masih bisa 159. Itu ada beberapa logika yang sudah cukup sering muncul pada sudoku-sudoku sebelumnya. Oke, dan 159 berarti ya. Kalau 1 itu akan dibagi menjadi 11 nanti segmennya. Kalau 5 akan menjadi 10. Dan kalau 9, penjumlahan segmen kita bakal 9. Dan itu nggak mungkin. Tadi minimal 10 kan untuk penjumlahan di sini. Maka bukan 9 lagi, 10 atau 11 berarti ya penjumlahan segmen-segmen kita. Berarti kalau 10 atau 11 dia nggak bisa mengambil lebih dari 5 petak ya. Mengambil 4 petak maksimal. Oke. Dan tadi jumlah kita adalah 10 atau 11. Jadi setiap segmen itu hanya bisa maksimal 4 petak sekarang. Kalau dia mengambil segmen 5 petak, minimal 15 sekarang. Jadi itu nggak mungkin. Maksimal 4 petak. Jadi ini nggak bisa bergerak ke kiri atau mengambil 1, 2, 3, 4, 5 segmen, 5 petak. Nggak mungkin. Hanya bisa bergerak ke atas, bergerak ke kiri, bergerak ke atas lagi. Dan karena sudah mengambil 4 petak pada segmennya, nggak boleh di-extend kanan kiri lagi atau mengambil segmen 5 petak. Maka dia harus langsung bergerak ke atas. Luar biasa sekali. Dan ini nggak bisa langsung terhubung lah ya. Kalau dia, oke, dan ini nggak bisa bergerak ke bawah atau nanti bakal saling menyilangi, itu nggak mungkin. Ini hanya bisa bergerak ke atas. Dan kalau ini bergerak ke atas dan langsung terhubung, ini bakal menjadi 1, 2, 3, 4, 5 segmennya. Nggak mungkin. Dia harus bergerak ke kiri dulu. Nggak mungkin turun ke bawah atau dia nggak bakal bisa terhubung untuk petak ini ke petak ini. Maka dia hanya bisa bergerak ke atas sekarang dan terhubung langsung ke sini sekarang. Nice. Ini pasti sudah merupakan arah yang benar ya. Dari segi red wings ke pintu di sini kita masuknya dari belakang lancipnya dan kalau dari segi kakeknya masuk dari segi lancipnya. Luar biasa sekali. Oke, dan kita bisa mendapatkan posisi seperti ini sekarang. Jadi tinggal menyelesaikan penjumlahannya aja dan juga oleh sudoku-sudoku dan simbol-simbol di sini ya sekarang. Oke. Ini adalah segmen-segmen penjumlahan kita sekarang. Penjumlahan kita berarti tadi 10 atau 11 ya untuk penjumlahannya.
Bisa nggak sih kita tentukan apakah dia merupakan 10 atau 11? Oke, ini ada logika yang lumayan keren banget. Nggak mungkin 10 lagi. Karena dengan mendapatkan 10, ya intinya adalah 6 petak yang berbeda dalam setiap box itu berjumlah 21 kan ya. Ini merupakan 6 petak yang berbeda. Jumlah minimalnya 21. Tapi kalau dia berjumlah 10, 10 tambah 10 itu hanya bisa mencapai 20. Nggak bakal pernah bisa mencapai 21 lagi. Jadi ini kita harus berjumlah 11 sekarang setiap segmennya sehingga ini menjadi satu, dan ini bisa berjumlah 11, 11, 11, dan 11 di sini. Dan jumlah 11 pada 4 petak itu hanya bisa satu cara dengan menggunakan 1, 2, 3, 5. Caranya adalah kalau tidak menggunakan angka 1, minimal banget 2, 3, 4, 5, dan itu bakal terlalu banyak, berjumlah 14. Jadi bakal ada angka 1, bakal angka 2, bahkan ada angka 3 juga. Kalau nggak ada angka 3, minimalnya adalah 12, dan itu nggak mungkin. Jadi pasti bakal ada angka 3, dan untuk mendapatkan jumlah 11 harus 1, 2, 3, 5. Dan jadi seluruh segmen 4 peta kita merupakan 1, 2, 3, 5 ya sekarang. 1, 2, 3, 5 di sini. 1, 2, 3, 5 di sini sekarang. Oke, nice. Dan sekarang ini untuk rasio 1:2, dia hanya bisa 1 dan 2 pilihannya. Pilihannya itu 1, 2, 2, 4, 4, 8, atau 3, 6 ya. Dan ini hanya bisa 1 dan 2 sekarang. 1, 2 di sini mengeliminasi 1, 2 di boxnya, dan 1, 2 di kolomnya. Dan ini bukan 3, 5 lagi sekarang di boxnya. Dan ini nggak mungkin 5, angka 5, 7, 9 nggak bakal pernah bisa ada di rasio, jadi ini hanya bisa 3 dan 6, sehingga ini menjadi 5. Ini juga lumayan lancar ya untuk lanjutannya. 3 di sini mengeliminasi crop key-nya dari berisi 3 dan 6. Maka pilihannya harus 1, 2, nggak mungkin karena sudah ada 1, 2 di sini. Untuk petak ini nggak mungkin. Di antara 24 atau 48. Cuman kalau dia 48, penjumlahan di sini sudah mencapai 12 ya. Padahal tadi kita jumlahnya 11 saja. Jadi dia hanya bisa 2 dan 4, dan kita harus menemani dengan angka 5 sehingga segmen di sini bisa berjumlah 11. 2 di sini mengeliminasi ke atas, menyelesaikan 4 dan 2, dan segmen di sini berjumlah 11, nggak mungkin 29, 38, atau 56, maka hanya bisa 4 dan 7. Satisfying banget ya untuk bisa mendapatkan sebuah garis-garis lagi sama aja, dan bisa kita selesaikan dengan cukup lancar di sini. 3 nggak mungkin di sini lagi sekarang, dan petak ini harus lebih besar dari petak ini ya. Tapi minimal 2. Enggak, petak ini harus lebih besar dari petak ini. Jadi ya ini nggak ada terlalu banyak permasalahan sih ya di sini untuk petaknya. Petak ini harus lebih besar dari petak ini, makanya harus 4, dan ini harus 7. 25 membuat ini bukan 25 lagi, dan 25 harus di atas. 1, 3 nggak mungkin di boxnya lagi sekarang. Tadi 5 nggak bakal pernah bisa di rasio, makanya harus 2 terhubung dengan angka 1, membuatnya menjadi 3 dan 5. Oke. Ada lagi nggak yang bisa kita dapatkan di sini ya? Untuk penjumlahan di sini nggak mungkin menggunakan 38 atau 56. Maka pilihannya adalah 47 atau 29. Tapi kalau 47 dia nggak mungkin 4 di sini dan 7 di bawah. Oke. 11, 11, 11. 2, 3, 5. Di sini mungkin untuk penjumlahan 11 kita, karena tidak bisa menggunakan 3 dan 5 ya. Kalau nggak ada angka 1, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau nggak ada angka 1, minimal 2, 4, 6 ya, dan itu berjumlah 12. Maka pasti bakal ada angka 1. Dan ditemani dengan 2 angka lagi yang berjumlah 10. Dia nggak mungkin menggunakan 1 lagi atau satunya akan berulang, dan nggak mungkin 3 dan 7. Maka antara 128 atau 146. 128 atau 146. Kayaknya masih belum tahu kita ya sayangnya. Itu masih mungkin untuk kedua kemungkinan tersebut. Cuman 5 nggak mungkin sini lagi sekarang. 1 di sini ya. 1, 2. 6, 8, 9. Di box ini kita masih butuh 6, 8, 9 yang tersisa ya. Oke. Di sini mungkin untuk berjumlah 11. Ini berjumlah 11. Dia nggak mungkin 38 atau 56. Maka pilihannya adalah 29 atau 47 ya pilihannya. 29 atau 47. 1, 2, 5.
Iya, masalah sayangnya di sini dengan adanya 128 atau 146 itu nggak membantu kita mengeliminasi kandidat 11 kita kayaknya ya. Apapun 2 dan 4 yang bakal di sini itu akan membuat ini menjadi 2 dan 4 yang lainnya yang berjumlah 11 nantinya di sini. Tapi kayak kita masih belum tahu untuk mendapatkan jumlah tersebut harus apa. Oke, coba kita lihat yang lain dulu berarti. Em, di baris ini kita masih butuh 6, 7, 8, 9 yang belum ya. 7, 8, 9 dan dua petak ini berjumlah 11. Nggak mungkin 9, 2, harus ada 2 di sini, dan nggak mungkin 6, 5. Maka antara 7, 4 atau 8, 3 sekarang. Menjadi 3 atau 4 ya. Hmm. Ya, dan jumlah 3 petak itu pasti bakal ada angka 1 atau 2 ya. Kalau nggak ada angka 1 atau 2, minimal banget 3, 4, 5 dan berjumlah 12. Oke. Ini gimana lanjutannya ya untuk sekarang? Em, satu oleh Sudoku menariknya sekarang di box ini, dia harus ada di dua petak ini, tapi nggak mungkin di sini karena petak ini harus lebih besar dari petak ini. Maka satu harus di atas, dan satu harus ada di dua petak ini untuk di box ini. Satu, dua, tiga, lima. Oh, mungkin di sini kali ya. Iya, di rasio di sini. Karena tidak bisa menggunakan satu, dua, tiga, lima lagi, maka pilihannya harus 4 dan 8. Dia nggak mungkin 3, 6, nggak mungkin satu, satu atau 2, nggak mungkin 2, 4, maka harus 4, 8. Maka di boxnya tersisa 5, 7, 9, dan otomatis ini pasti merupakan angka yang akan terus meningkat dari sini ke sini ya. Ini merupakan angka terkecilnya, ini merupakan angka yang lebih kecil, lebih besar dari petak ini, maka harus 7, tapi petak ini harus lebih kecil juga dari petak ini. Nggak, kebalik-kebalik. Ini harus 9, 7, 5. Nggak, benar-benar 5, 7, 9 kalau untuk petak ini ya. Petak ini merupakan angka terkecil yang lebih kecil dari petak ini, tapi petak ini juga harus lebih kecil dari petak ini. Sehingga ini menjadi 5, 7, 9. Oke, nice. Berarti 5, 7, 9 sekarang ya. Uh, bukan 5, 7, 9. Sorry, sorry, sorry. Salah mulu ya. 6, 7, 9. 5 sudah ada di box ini. Ini bukan merupakan angka 5. 6, 7, 9. Tapi masih benar logikanya. Tapi 7 sini mengeliminasi ke atas sehingga membuat ini menjadi 8 dan ini menjadi 3 untuk penjumlahannya, dan 3 nggak mungkin di sini lagi sekarang. Dan tadi di jumlah 11 kita tadi bakal ada angka 1 atau 2 ya. Kalau nggak ada angka 1, 2 minimal 3, 4, 5 tadi. Ada 1, 2 di sini dan 1, 2 di sini, maka sisanya di kolomnya nggak boleh 1, 2 lagi. Maka ini menjadi yang 5. 1, 2, jumlah jumlah 11 itu nggak bakal pernah ada 9 lah ya, jumlah 3 petak. Karena 9 tambah 1 tambah 2 aja sudah mencapai jumlah 12. Jadi ya ternyata 9 di kolom ini hanya bisa di atas ini, dan tersisa 1, 2, 6, dan 4 ya. Di sini untuk berjumlah 11 hanya bisa menggunakan 1, 4, 6. Nah, mungkin ada angka 2, dan 2 di kolomnya hanya bisa di sini sekarang. Nice. 2 nggak mungkin ada angka 5 juga, maka menjadi 1 dan 3 sekarang. 2 mengeliminasi 1 di sini, 1, 2, dan 1 oleh Sudoku, dia hanya bisa di bawah sini. Nice, luar biasa sekali. Ini bukan 2 lagi, maka ini bukan 8, dan ini bukan 6, maka ini bukan 4 untuk berjumlah 10 tadi. Lalu kita bisa mendapatkan deduksi di mana lagi. Ini sudah banyak ya informasi yang kita dapatkan. Satu nggak mungkin sini lagi, dan petak ini harus lebih besar dari petak ini, maka ini harus, oh enggak, ini aja 4 melihat ke atas, melihat ke samping jadi 6 sini, dan ini harus 7, 8, 9 untuk lebih besar. Di box ini nggak mungkin ada angka 8 dan 9, maka menjadi 6 dan 7. Di barisnya butuh angka 9 di sini. Dan menariknya, ya untuk 2 dan 9 di box ini lumayan terbatas ya. 2 dan 9 pasti akan selalu bersebelahan dalam segmennya di box ini, karena akan berjumlah 11. 2 nggak mungkin sini lagi, dan 9 nggak mungkin sini lagi, maka ada 29 di sini atau 29 di sini nantinya. Cuman oleh Sudoku ini nggak mungkin 9 lagi, dan ini nggak mungkin 2. Sayangnya ini angkanya sudah pasti akan lebih besar dari angka 1 ya, jadi kita nggak bisa mendapatkan deduksi di situ. 6 membuatnya menjadi 7,
Dan penjumlahan di sini nggak mungkin 56, 38, atau 47. Maka hanya bisa 2 dan 9. Oke, dan ya, sekarang ini nggak mungkin 29 juga. Kalau ini adalah 29, petak ini nggak bisa ada kandidat lagi. Jadi 29 di box ini nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini. Maka hanya bisa di sini sekarang. Dan itu harusnya membantu banget sih ya. 29 di sini mengeliminasi di bawah 4, 6. Ini nggak mungkin 4 dan 7 lagi, sehingga menjadi 92. Kita tahu bagaimana urutannya. Dan kita punya posisi seperti ini. 29 pair membuat ini menjadi 1 sekarang. 1, 2 selesai. Ini bukan 6 lagi, dan 1 melihat ke samping, menyelesaikan 4 dan 1. Petak ini harus lebih besar dari angka di sini, harus 1, 2, 3, tapi nggak mungkin 1 lagi. Atau 2, 9 pair tadi, bakal menjadi 3. Dan melihat ke samping, menyelesaikan 5, 3 kita. 6 nggak mungkin sini lagi sekarang. 6 nggak mungkin sini juga ternyata, maka hanya bisa 6 di boxnya di sini. Oke. 7, 5, coba kita bahas mark aja lah ya, box ini 3 dan 5 di dua petak ini nggak mungkin, maka harus di bawah. Dan tersisa 7 dan 8. Yang membantu kita mengeliminasi 8 di samping, 48 selesai. Baris ini butuh angka 7, baris ini butuh angka 9, baris ini butuh 8 dan 4. Ya, 48 membantu, dia mengeliminasi ke atas, 89-nya. Kolom ini butuh angka 8 yang harus lebih besar dari sesuatu, yang pasti bukan angka 9 ya. Tapi sudah ada angka 9 di sini, jadi sudah pasti oke. 67 di sini. Kolom ini butuh 9 dan 4 yang belum muncul. Ya, bukan, sorry. 9 dan 3 yang belum muncul. 1, 2, 3, 9 ya. 6, 7, 7, 8, 9. Oh ya, kita jangan lupa juga untuk segmen penjumlahannya ya. Di sini belum kita selesaikan di boxnya ini. Cuman mungkin di sini dulu 2 masuk samping selesaikan 29, 29 di sini selesai. Di sini nggak mungkin 29, 38 atau 56, maka harus 47. 29, 47, maka kita tersisa 38 atau 46 ya. 38 atau 56. 38 atau 56. Baris ini kita masih butuh 6 dan 8 yang belum muncul. 6, 8. 6 atau 8 terhubung dengan 5 atau 3 ya. Tapi di sini nggak mungkin 3 ya. Nggak mungkin 83, maka harus 65 di sini dan 83. Nice. Harusnya sudah selesai semua ya penjumlahan segmen-segmen kita. Jadi tinggal sudoku aja. 35 selesai. 35, 78, 47. Ada 4 di sini, 47 selesai. Kolom ini butuh angka 8. 7, 8, 9. Ini bukan 9 lagi sekarang. Baris ini butuh 7 dan 8. Cuma ada 7 di atas, bantu menyelesaikan 8, 7. 8, 7, 6 di sini. 5 di sini. 1 mengeliminasi 1 di atas. Kolom ini butuh angka 2. Di sini adalah 4 dan 5. Ada 5 di sini. 5, 4 selesai. 6, 7. Box ini adalah 4, 6, dan 7 ya. 4 hanya bisa di sini. 6 mengeliminasi ke atas. 6, 7 selesai. 7, 6. Dan yang terakhir adalah 7 dan 8. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk borderline. Saya pikir saya bakal struggling ya untuk melihat bagaimana pintu satu arah ini bekerja. Tapi ternyata saya bisa memvisualisasikannya dengan baik sih. Dan semoga nanti ke depannya juga puzzle-puzzle yang menggunakan pintu satu arah ini saya bisa melakukannya dengan baik. Tapi sangat luar biasa banget ya. Penggunaan dari regen lines di sini digabungkan dengan bagaimana cara kita membentuk sebuah labirin, tapi penjumlahannya juga sangat membantu banget. Bagaimana kita bisa mengambil sebuah petak ya. Ada minimal berapa petak dan maksimal berapa petak, dan itu melakukan eliminasi-eliminasi untuk bagaimana jalur di sini akan bekerja. Ternyata juga lumayan panjang ya, jalur yang diambil oleh Fing sehingga mencapai sebuah cupcake di sini. Dan tadi juga penjumlahan untuk mendapatkan jumlah 11-nya juga mendapatkan logika-logika yang sangat luar biasa sekali oleh Marty Stairs di sini. Puzzle yang sangat luar biasa sekali oleh Marty Stairs. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.